Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puja puji syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penugasan mata kuliah kalkulus, yakni dengan materi integral dalam ruang N. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Narini Masita selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 dan juga teman-teman yang kami banggakan. Next. Di sini saya Galis Tiaji selaku moderator yang akan mengampu jalannya presentasi pada video kali ini. Yang dimana anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari Alfarizi Ahmad, kemudian Dava Handika, kemudian Atfal Falevi, Galis Tiaji, dan juga Muhammad Reza Zurisabil. Next. Kemudian pada video kali ini kami akan memaparkan beberapa materi, yakni tentang integral Riemann, kemudian integral lipat 2 atas 4 persegi panjang, kemudian integral lipat 2 atas daerah bukan 4 persegi panjang, kemudian ke diferensialan, kemudian integral lipat 2 pada koordinat kutub, selanjutnya penerapan integral lipat 2, integral lipat 3 dalam koordinat kartesius, kemudian integral lipat 3 dalam koordinat tabung, dan yang terakhir yakni integral lipat 3 dalam koordinat bola. Kemudian untuk mempersingkat waktu, pada subbab 3.1 tentang integral Riemann yang akan disampaikan oleh teman kita Alfariza Ahmad. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Gali. Di sini ada integral Riemann. Nah, definisi dari integral Riemann. Integral Riemann adalah suatu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva secara suatu fungsi. Secara formal, integral Riemann dari suatu fungsi fx di atas interval a, b didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann atau partisi yang semakin halus. Yaitu secara umum, integral A menuju B, fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu X dalam selang A, B yang berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu X dan tanda negatif diberikan untuk luas bagian-bagian yang berada di bawah sumbu X. Seperti kayak integral A menuju B fx dx sama dengan lim B menuju 0 sigma n sama dengan 1 fxi delta xi. Next. Nah, selanjutnya ada integral lipat 2 atas 4 persegi panjang. Next. Nah, definisinya adalah misalkan fungsi 2 f fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada persegi panjang S. Jika lim p mendekati 0, n sigma i sama dengan 1, fxi yi dikali delta ai ada, maka f dikatakan terintegralkan pada S. Selanjutnya, integral lipat 2S f x, y dikali dA sama dengan lim p mendekati 0, n sigma i sama dengan 1, f dikali x i, yi delta ai disebut integral lipat 2 dari f dan S. Nah, ada contoh soal, diketahui persegi panjang S sama dengan x, y, x kurang lebih dari 0 kurang dari 4, y lebih dari 0 kurang dari 8. Taksir nilai integral lipat 2S 64,8X plus Y kuadrat per 16 dikali DA dengan jumlah Riemann dengan membagi S atas 8 persegi sama besar dan memilih titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Bisa dilihat daripada gambar ada Fx, Y sama dengan 1 per 6 dikali 64 dikurang 8X plus Y kuadrat. Next. Nah, dari gambar tadi ada titik-titik. Nah, jadi kita hitung titik-titiknya, kita hitung nilai F di titik-titik sampel. Yang pertama ada F 1,1 sama dengan 57 per 16, F 1,3 sama dengan 65 per 16, F 1,5 sama dengan 81 per 16, F 1,7 sama dengan 105 per 16, F 3,1 sama dengan 41 per 16, F 3,3 sama dengan 49 per 16, F 3,5 sama dengan 65 per 16, F 3,7 sama dengan 89 per 16. Lalu dengan sigma AI sama dengan 4 kita peroleh integral lipat 2S 64,64 dikurang 8X plus Y kuadrat per 16 DA 8 sigma I sama dengan 1 Fx I, yi dikali delta I sama dengan
4/16 dikali dalam kurung 57 tambah 65 tambah 81 tambah 105 tambah 41 tambah 49 tambah 65 tambah 89 sama dengan 138. Next. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat integral lipat 2. Ada 3 sifat integral lipat 2. Yang pertama ada linear. Jika K adalah anggota bilangan real, maka integral lipat 2S di K dikali K kali F X, Y dA sama dengan K integral lipat 2S F X, Y dikali dA. Lalu ada yang poin B-nya, integral lipat 2S F X, Y plus G kali X, Y kali dA sama dengan integral lipat 2S F X, Y dikali dA plus integral lipat 2 D dikali X, Y dikali dA. Sifat yang kedua ada aditif. Jika S sama dengan S1, gabungan dari S sama 2 dengan, maka integral lipat 2 S Fx F dikali X, Y dikali dA sama dengan integral lipat 2 S1 dikali Fx, Y dikali dA plus integral lipat 2 S2 dikali Fx, Y dikali dA. Nah, yang ketiga ada monoton. Jika Fx, Y lebih kurang dari sama dengan G kali X, Y untuk X, Y adalah anggota bilangan S. Maka integral lipat 2 Fx, Y dikali dA kurang dari sama dengan integral lipat 2S dikali Gx, Y dikali dA. Next, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya untuk materi 3.3 tentang integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang akan disampaikan oleh Kang Dava Handika. Waktu dan tempat saya aturkan. Sebentar, naik. Ya, definisi. Misalkan himpunan S tertutup dan terbatas pada bidang himpunan S tersebut terkandung dalam sebuah persegi panjang R dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinatnya. Definisikan F X, Y 0 F X, Y jika X, Y di S. Jika X, Y di R min S, bisa dilihat di gambar, F bisa diintegralkan di S jika F dapat diintegralkan pada R. Integral lipat 2S F X, Y dA sama dengan integral lipat 2R F X, Y dA. Next. Perhitungan integral lipat 2 atas himpunan umum. 1. Himpunan sederhana Y, sebuah himpunan S dikatakan sederhana min Y jika himpunan tersebut sederhana pada arah Y. Artinya, bahwa sebuah garis pada arah ini memotong S dalam selang tunggal atau titik atau tidak sama sekali. Nah, di gambar S sama dengan X, Y, G1, X, Y kurang dari G2, X kurang dari A kurang dari B. Nah, Y sama dengan G2X. Dan yang bawahnya Y sama dengan G1X. Untuk tiap nilai X, logs penampang diperoleh jika benda diiris tegak lurus SB min X adalah AX sama dengan integral Y G2X dan integral Y G1X sama dengan Fx, Y dy. Next. Himpunan sederhana min Y tersebut apabila digambarkan dalam bentuk benda padat dan dihitung volumenya maka di sini ada gambarnya Z sama dengan F X, Y. Ada juga Y G1X. Y sama dengan G2X. Atau V sama dengan integral X sama dengan B dan X sama dengan A X dx, integral X sama dengan B, X sama dengan A, integral Y sama dengan G2X, Y sama dengan G1X. F X, Y dy dx atau integral lipat 2S F Fx, Y dA integral X sama dengan B, X sama dengan A, YG2X, integral YG2X dan YG1X, Fx, Y, dy, dx. Next.
2. Himpunan sederhana min X. Himpunan S disebut sederhana min X jika terdapat fungsi H1Y dan H2Y pada selang C, D sedemikian rupa sehingga S sama dengan X, Y titik 2 H1Y, X kurang dari H1Y kurang dari H2Y, atau Y kurang dari C kurang dari D. Ini ada contoh gambarnya, X sama dengan H1Y, X sama dengan H2Y. Untuk tiap nilai Y, luas penampang yang diperoleh jika benda diiris tegak lurus SB min Y adalah AY integral X H2Y, X H1Y, F X, Y dx. Next. Himpunan sederhana min Y tersebut apabila digambarkan dalam bentuk benda padat dan dihitung volumenya, maka sebagai gambar ini Z sama dengan F X, Y. Dalam situ ada AY, X H2Y, X H2Y, atau P sama dengan integral Y sama dengan D, Y sama dengan C, A, Y DY, integral Y sama dengan D, Y sama dengan C. X sama dengan integral X sama dengan H2Y, X sama dengan H1, Y, F X, Y dx dy. Integral lipat 2S, F X, Y dA sama dengan integral Y sama dengan D, Y sama dengan C. Integral X sama dengan H2Y, X H1Y, F X, Y dx dy. Next. Contoh soal, gunakan integral lipat 2 untuk menentukan volume daerah tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dalam dan bidang 3X tambah 6Y tambah 4Z min 12 sama dengan 0. Penyelesaian. Daerah segitiga pada bidang XY yang membentuk alas tetrahedron dilambangkan dengan S. Kita akan menghitung volume benda padat di bawah berukuran 3X plus 6Y plus 4Z min 12 sama dengan 0. Atau 3/4 4 min X min 2Y dan di atas daerah S. Next. Bidang tersebut memotong bidang XY di garis X plus 2, Y min 4 sama dengan 0. Suatu ruas yang merupakan bagian dari batas S. Karena persamaan ini dapat ditulis sebagai Y sama dengan 2 min X per 2 dan X sama dengan 4 min 2Y. Maka S dapat dipandang sebagai himpunan sederhana min Y. S sama dengan X, Y sama dengan X kurang dari 0 kurang dari 4, Y kurang dari 0 kurang dari 2 min X per 2. Atau sebagai himpunan sederhana min X, S sama dengan X, Y, X kurang dari 0 kurang dari 4 min 2Y. Y sama dengan kurang dari 0 kurang dari 2 dengan memperlakukan bidang S sebagai himpunan sederhana min Y. Hasilnya sama dengan cara yang lain. Maka volume benda padat tersebut adalah F sama dengan integral lipat 2S 3/4 4 min X min 2 dA sama dengan integral 4 0 integral 2 min Z per 2 3/4 4 min X min 2Y dy dx sama dengan integral 4 0 3/4 4Y min XY min Y2 2 0 min X2 dx sama dengan 6/13 integral 4 dari 0 16 min 8X plus X2 dx sama dengan 3/16 16X min 4X pangkat 2 tambah X pangkat 3/3 40 sama dengan 4. Max. 3.4 keterdiferensialan atau diferensiabilitas. Next. Untuk suatu fungsi satu variabel, keterdiferensiasian dari fungsi f di x berarti adanya turunan f aksen x secara geometris.
Sensian ini ekuivalen dengan adanya garis singgung tak vertikal di titik X terhadap grafik F. Definisi. Diferensiabilitas untuk fungsi dua variabel atau lebih fungsi F diferensiabel di P. Jika dilinear secara lokal di P, fungsi F diferensiabel pada himpunan terbuka R. Jika ia diferensiabel di setiap titik di dalam R, definisi linearitas lokal, fungsi F dikatakan linear secara lokal di fungsi F. Dikatakan linear lokal di P0 sama dengan A, B jika untuk H sama dengan H1, H2 dan sigma H sama dengan sigma 1 H1, H2 sigma 2 H1 H2 berlaku F P0 ditambah H sama dengan F P0 ditambah Fx P0, Fy P0 dikali H ditambah sigma H dikali H dengan sigma H menuju 0 ketika H sama dengan 0. Next. Vektor Fxp, Fyp sama dengan Fxpi ditambah Fypj yang dinyatakan oleh notasi Fp disebut dengan gradien F. Jadi F diferensiabel di P jika dan hanya jika Fp plus H F P0 ditambah Fx P0, Fyp0 dikali H plus sigma H dikali H dengan sigma H menuju 0 ketika H 0. Operator dibaca del atau sering disebut operator del. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Turunan f aksen X adalah bilangan terhadap gradien Fp. Hasil turunan Fp H dan sigma H dikali H adalah hasil titik. Definisi diferensiabel dan gradien secara mudah diperluar ke seberang dimensi. Teorema. Jika fx, y mempunyai turunan-turunan parsial kontinu fx, x, y dan fyx, y pada cakram D yang bagian dalamnya memuat a, b, maka fx, y diferensiabel di a, b. Next. Jika fungsi f diferensiabel di P0, maka ketika H mempunyai panjang atau nilai kecil, maka f P0 plus H sama dengan Fp0 plus turunan Fp dikali H dengan membiarkan P sama dengan P0 ditambah H ketika dapatkan bahwa fungsi T didefinisikan oleh T. P sama dengan Fp0 tambah Fp dikali Fp min P0 merupakan aproksimasi pendekatan yang bagus terhadap Fp jika P dekat dengan ke P0. Persamaan Z sama dengan TP mendefinisikan sebuah bidang selanjutnya disebut dengan bidang singgung. Nah, ada gambar di sini contohnya next. Tunjukkan bahwa contoh soal. Tunjukkan bahwa f x, y sama dengan xy ditambah x. Tunjukkan bahwa f x, y sama dengan xy ditambah x. Penyelesaian. Perhatikan f x sama dengan ditambah 2xy ditambah f per x sama dengan xy tambah x pangkat 2. Kedua fungsi turunan parsial tersebut kontinu di mana-mana, sehingga menurut teorema sebelumnya f diferensiabel di mana-mana fungsi gradiennya. f x, y sama dengan fx x, y ditambah fy x, y. Turunan f x, y sama dengan ditambah 2xy ditambah xy pangkat y tambah x pangkat 2 j sama dengan pangkat y ditambah 2xy, x pangkat y ditambah x pangkat 2. Next. Gradien di 0,2. Turunan f 2,0 sama dengan i ditambah 6j sama dengan 1,6 dan persamaan bidang singgungnya adalah Z sama dengan fx 0, y0 ditambah fx 0, y0 x min x0 y min y0. Z sama dengan f2
0 ditambah F 2,0 dikali X min 2, Y. Sama dengan 2 ditambah 1,6 dikali X min 2, Y. Sama dengan 2 ditambah X min 2 ditambah 6Y tambah 6Y. Z sama dengan X plus 6Y atau X plus 6Y min Z sama dengan 0. Sifat-sifat gradien. FP plus GP sama dengan turunan FP plus turunan GP. FP sama dengan FP turunan FPGP sama dengan FPGP tambah GP FP. Teorema. Jika F dapat diferensialkan di X, Y, maka F continue di X, Y. Next. 3.5. Integral lipat pada koordinat polar. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, poin 3.5, integral lipat pada koordinat polar akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Zuri Sabil. Dipersilahkan. Oke, baik. Sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar terdiri dari sumbu polar, yaitu berupa setengah garis yang berimpit dengan sumbu min X positif pada bidang R2 dan titik asal 0. Setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari 0, katakanlah R dan besar sudut theta yang dibentuk oleh ruas garis OP, dan sumbu polar dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, seperti di gambar. Yang B, hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius. Jika P sama dengan PR, theta, maka P dapat dinyatakan P sama dengan PR, theta dengan R2 min X2 Y2 dan tan theta min YX. Next. C. Persamaan kurva dalam koordinat polar. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0 dan berjari-jari R dapat dinyatakan secara sederhana dalam koordinat polar sebagai R sama dengan R kali 0 kurang dari theta lebih dari 2. Oke. Persamaan setengah garis Y sama dengan X lebih dari 0 dapat dinyatakan dalam koordinat polar sebagai R lebih dari 0 theta P4. Next. D. Perhitungan lipat 2 koordinat polar. Definisi. Dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius sekarang dinyatakan dalam koordinat polar sebagai integral lipat 2 R X, Y dA sama dengan integral lipat 2 R F R cos theta R sin theta R d theta. Catatan, daerah seperti setengah lingkaran atau cincin dalam koordinat polar setara dengan persegi panjang. Daerah cakram lingkaran E sama dengan X, Y X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang dari R pangkat 2 dapat dinyatakan sebagai S sama dengan R, theta 0 kurang dari R lebih dari R, 0 kurang dari theta lebih dari 2 V. Next. Daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu min X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1, merupakan daerah R. Ini sederhana dengan 0 kurang dari R lebih dari set theta, 0 kurang dari theta lebih dari V per 4. Next. Contoh soal. Tentukan volume benda pejal yang terletak di oktan
Satu dan dibatasi oleh paraboloida J sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tabung X2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Dan bidang-bidang koordinat. Dan ada seperti di gambar, ada silinder X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Dan parabolida ada Y sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Dan X sama dengan akar 4 min Y pangkat 2. Solusi. V integral lipat 2S X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dA. Integral V per 2 sampai 0. Dan integral 2 0 R pangkat 2 RD theta. Integral V per 2 0 R4 per 4 2 0 D theta. Integral V per 2 0 4 D theta. Dan 2 V. Next. Yang 3,6. Penerapan integral lipat 2. Definisi. Penerapan integral lipat 2 yang paling jelas adalah untuk menentukan volume benda pejal. Penerapan lainnya adalah untuk menentukan massa suatu benda yang tak homogen serta letak pusat massa sebuah benda yang tidak homogen. Benda yang tak homogen adalah benda yang mempunyai kerapannya berubah-ubah atau tidak konstan, di mana kerapatan di setiap titik berbeda. Artinya kerapatan di titik A berbeda dengan kerapatan di titik B. Secara matematis, maka kerapatan yang berubah-ubah itu dirumuskan sebagai fungsi yang mempunyai variabel. Massa. Andaikan suatu benda yang mencakup daerah S di bidang X, Y, dan andalkan kerapatan massa per satuan luas di X, Y dinyatakan oleh sigma X, Y. Seperti pada gambar di bawah ini. Gambar benda tak homogen. Dan untuk mempermudah, maka benda tak homogen dalam gambar di atas dibagi-bagi atau dibuat partisi-partisi berupa persegi panjang kecil-kecil. Misalnya R1, R2, R3 sampai RK. Seperti pada gambar di bawah ini. Next. Pusat massa. Kemudian kita ambil satu titik yaitu XK sama dengan YK yang terletak di dalam salah satu partisi yaitu partisi RK. Maka massa dari RK adalah XK tambah YK ARK yaitu kerapatan di titik X tambah YK dalam partisi RK dikali luas partisi RK. Sehingga massa total benda tersebut didekati oleh M sama dengan sigma N K sama dengan 1 XK tambah YK A RK, di mana massa sebenarnya M diperoleh dengan mengambil limit dari rumus di atas untuk norma partisi mendekati 0, sehingga menurut teorema diperoleh integral lipat 2 yaitu M sama dengan integral S XK plus YK YK dA. Next. Titik pusat massa yaitu suatu titik yang menyebabkan benda dalam keadaan seimbang. Titik pusat massa di ini dituliskan sebagai koordinat titik yaitu dari pusat massa. Koordinat ini dapat ditentukan oleh rumus berikut. Dan X sama dengan M X per M sama dengan integral S X Y dA per integral S X, Y dA, dan Y sama dengan M Y per M sama dengan integral S Y X, Y dA per integral S X, Y dA. Next. Oke, saya lanjut. Kita alihkan ke moderator. Selanjutnya bab 3.7 integral lipat 3 dengan koordinat kartesian akan disampaikan oleh teman kita yakni Atfal. Silakan. 3.7 integral lipat 3 koordinat kartesian. Definisi. Integral lipat 3 yaitu berbentuk integrasi yang dilakukan pada fungsi 3 variabel dalam 3 dimensi dengan
koordinat kartesian. Secara umum, integral lipat 3 dapat didefinisikan sebagai integral dari suatu fungsi f, x, y, z di atas suatu daerah 3 dimensi dan dinyatakan sebagai integral lipat 3 f, x, y, z dx, dy, dz, di mana integral dilakukan terhadap daerah yang ditentukan dalam 3 dimensi oleh integrasi batas-batas. Batas-batas integrasi dapat dinyatakan dalam koordinat kartesian x, y, z dan dapat berfungsi atau konstanta. Di sini kita secara khusus akan membahas integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Seperti pada integral tunggal dan lipat 2, penjelasan mengenai integral lipat 3 akan dimulai dengan penjumlahan Riemann. Perhatikan suatu fungsi f 3 peubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi-sisi sejajar, sumbu-sumbu koordinat. Kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik f dimensi 4 yang diinginkan, tetapi kita dapat menggambar satu. Bentuklah suatu partisi P dari B dengan melewatkan bidang-bidang melalui B sejajar bidang koordinat, jadi memotong B ke dalam balok bagian B1, B2 sampai dengan Bn. Satu yang khusus BK diperlihatkan pada gambar 1. Dapat dilihat gambar pada sebelah kanan. Pada BK, ambil satu titik, contoh XK, XK, XK. Dan perhatikan penjumlahan Riemann N sigma K sama dengan 1 F XK, YK, ZK, delta VK. Dengan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK adalah volume BK. Andaikan normal partisi P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian, maka kita definisikan integral lipat 3 dengan integral lipat 3B f x, y, z df sama dengan lim P menuju 0 n sigma K sama dengan 1 f xk, yk, zk delta vk. Pertanyaan tentang fungsi apa yang dapat diintegralkan muncul di sini. Sama halnya seperti pada integral tunggal dan lipat 2. Tentu saja cukup bahwa f kontinu di B. Contoh soal. Hitung integral lipat 3 untuk f x, y, x, z. Sama dengan 2x, y, z. Dalam daerah pejal S yang dibatasi oleh tabung parabol z sama dengan 2 min 1,5 x kuadrat dan bidang-bidang z 0, y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Daerah pejal S diperlihatkan pada gambar di atas. Integral lipat 3 dapat dihitung dengan integral lipat 3S, 2X, YZ, DF. Pertama, perhatikan bahwa S adalah suatu himpunan Z sederhana dan bahwa proyeksikan XY pada bidang XY adalah Y sederhana. Dan juga disederhana. Jadi, integral lipat S 2x YZ dv sama dengan integral 2 0, integral x 0, integral 2 min x kuadrat per 2 0, 2x YZ dz dy dx sama dengan integral 2 0, integral x 0 buka kurung x YZ kuadrat tutup kurung pangkat 2 min x kuadrat per 2 0, 2 dy dx sama dengan integral 2 0, integral x 0 dikali 4xy dikurang 2x pangkat 3y plus 1/4 x pangkat 5y dy dx sama dengan integral 2 0 dikali 2x pangkat 3 min x pangkat 5 plus 1/8 x pangkat 7 dx sama dengan 4/3. 3.8. Integral lipat 3. Koordinat tabung. Definisi. Untuk melakukan integral lipat 3 dalam koordinat tabung, kita menggunakan koordinat silinder yang terdiri dari koordinat radial, sudut azimutal, dan ketinggian. Berikut ini adalah rumus umum untuk integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Integral lipat 3 f r, theta, z dv sama dengan integral 0 pangkat h, integral 0 pangkat 2 pi, integral 0 pangkat rv, r, theta, z, r dz, d theta, di mana f, r, theta, z adalah fungsi 3 variabel
yang akan diintegralkan. R adalah jarak radial dari sumbu Z, theta adalah sudut azimutal atau dalam radian di bidang XY diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Z adalah ketinggian di sepanjang sumbu Z, dV sama dengan R dz, D0, dr adalah elemen volume dalam koordinat tabung. Dalam integral ini batas-batas integrasi dinyatakan sebagai berikut. 0 kurang dari R, kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan R kapital, di mana R besar adalah jarak maksimum dari sumbu Z ke titik paling jauh pada tabung. 0 kurang dari theta kurang dari 2pi, karena sudut azimutal harus mencakup seluruh lingkaran di sekitar sumbu Z. 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan H, di mana H adalah tinggi tabung dari alasnya hingga tutupnya. Dalam prakteknya, 3 lipat integral dalam tabung koordinat sering digunakan untuk menghitung berbagai macam volume, massa, momen inersia, dan masalah kaca lainnya yang meliputi tabung simetri, top of form, regenerasi. Contoh soal, hitung integral lipat 3 dari fungsi f x, y, z sama dengan x, y, z, di mana dalam tabung yang didefinisikan oleh 0 kurang dari sama dengan z kurang dari sama dengan 4, 0, 0 kurang dari dengan r kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 2pi. Penyelesaian pertama-tama kita harus mengubah koordinat kartesian x, y, z menjadi koordinat silinder. R, theta, z, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, z sama dengan z. Kemudian kita harus mengekspresikan elemen volume df dalam koordinat silinder. dv sama dengan r dz, d theta, dr. Dengan demikian, integral lipat 3 dapat dituliskan sebagai berikut. Integral lipat 3 f r, theta, z dv. Dapat kita lihat di sini integralnya dengan hasil akhir integral 0 pangkat 4, 0 dr sama dengan 0. Jadi hasil integral lipat 3 adalah 0. Ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata fungsi fx, y, z adalah x, y, sama dengan x, y, z di dalam tabung tersebut adalah 0. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya materi titik 9 tentang integral lipat 3 definisi. Dengan menghubungkan koordinat Cartesius dengan koordinat bola, maka terdapat pada gambar yakni di mana x sama dengan rho sin v dikalikan cos theta, dan juga y sama dengan rho dikalikan sin v dikalikan sin theta cos v. Koordinat bola disebut bajibila. Walaupun menghilangkan perinciannya, dapat diperlihatkan bahwa volume baji bola yang dibutuhkan adalah tapi dengan rho pangkat 2 dikalikan sin v dikalikan rho dikalikan tapi dengan rho v theta, yakni sebuah titik di baji yang dipilih secara tepat. Pemarkisian sebajal S dengan menggunakan suatu kisi bola yang membentuk jumlah yang cocok dan dengan menghasilkan suatu integral yang mana dx, dy, dz digantikan oleh rho pangkat 2 dikalikan sin v dengan dp dv. Integral juga b yakni f x dz dv sama dengan integral lipat 3s, yang dimana f buka kurung rho dikalikan sin v dikalikan cos theta, p sin v sin theta, p cos v dikalikan rho 2 sin v dikalikan d rho dikalikan dv dan theta. Contoh soal. Di sini tentukan volume suatu benda pejal homogen S yang dibatasi di atas oleh bola rho sama dengan A dan di bawah oleh kerucut dengan A dan alfa konstanta. Maka penyelesaiannya yakni V integral 0 menuju A, integral 0 menuju 2V, integral 0 menuju A dikalikan rho pangkat 2 dikalikan sin V dikalikan d rho dikalikan d theta dikalikan dv. Maka didapatkan V sama dengan
integral 0 menuju A, integral 0 menuju 2V, integral 0 menuju A dikalikan, yakni alfa pangkat 3/3 dikalikan sin V dikalikan d theta dikalikan dV. Maka dihasilkan dari V tersebut yakni 2V A pangkat 3/3 dikalikan integral A menuju 0 dikalikan sin V dikalikan dV. Maka hasilnya yakni 2V A pangkat 3/3 dikalikan 1 min cos alfa. Jadi itulah di beberapa materi tentang integral dalam N. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.